Dia, Cat, kamu tau nggak ada kejadian apa di Magelang? Ada ulang tahun pernikahan bapak yang pura-pura harmonis itu nggak, Pak? Ini Cat, lihat Cat. Ini Cat, lihat. Ini udah nggak ada gunanya nih, Cat. Iya, Pak. Daki leher emang nggak ada gunanya. Bang FS ada, Kuat Ma'ruf dan Bribka RR. Nah, tapi mereka bilangnya saya nggak lihat. Saya nggak lihat Pak FS nembak. Yuk. Kalau saya katakan tadi, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Ya, apa sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? Udah jelas, perintahnya bukan cuma nembak lagi, tapi merintahin bunuh Yosua. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update nih kasus tentang Brigadir J. Nah, kalian kemarin kalau yang nontonin kesaksiannya Baradae ya, ini kaget nggak sih? Kaget, Let's Go banget nih. Nah, karena kita langsung aja mulai ya. Ini karena seru banget menurut Let's Go. Nah, jadi keterangan Baradae ini menceritakan sekali lagi tentang gimana si FS ini menyuruh si Eliezer ini buat membunuh Yosua. Ingat ya, membunuh Yosua, bukan cuma nembak, membunuh loh. Jadi kan mendengar keterangan Eliezer ini bikin kaget ya. Nah, dia bilangnya bahwa ini Pak Samuni dia cerita dia, Cat, kamu tau nggak ada kejadian apa di Magelang? Ada ulang tahun pernikahan bapak yang pura-pura harmonis itu nggak, Pak? Ya betul. Kita pura-pura harmonis di depan, di belakang, tapi kita nggak harmonis. Gak mau aku canda ya. Jadi dia bilang, jadi Magelang kan ada itu ya. Ada apa emangnya di Magelang? Katanya mau happy-happy gitu. Gak jadi gitu. Dan katanya, ini nih, Yosua nih, ini anak ini udah kurang ajar. Dia udah melecehkan ibu gitu loh. Dia udah mencoreng harkat martabat saya, Cat. Ini Cat, lihat Cat. Ini Cat, lihat. Ini udah nggak ada gunanya nih, Cat. Iya, Pak. Daki leher emang nggak ada gunanya. Bukan itu ya? Sorry. Bukan, Cat. Ini nih, lihat Cat. Pangkat ini, Cat, udah nggak ada gunanya lagi. Kalau Yosua itu udah mencoreng harkat martabat aku sebagai ketua, sebagai jenderal nih, Cat. Udah nggak ada harganya lagi nih jabatan-jabatan ini, Cat. Memang kita harus kasih mati itu aja, anak. Nah, itu katanya dari kesaksiannya Richard ya, mengenai FS ini yang pengen menghabisi. Nah, tadi mungkin di sini Richard udah memikirkan emang harus dikasih mati itu tanda kutip menghajar ya, nggak beneran dikasih mati. Kan biasa ya kita kalau ngomong itu kita harus hajar kayak mati aja itu. Kecuali itu nggak benar-benar pengen mati ya, maksudnya mungkin cuma pengen memberi pelajaran gitu. Nah, tapi ternyata nggak cuma sampai situ. Si FS ini memberikan statement dan perintah langsung dari dirinya ke si Baradae ini. Dia bilang kayak gini ya, Cat, nanti kamu aja yang bunuh Yosua ya, Cat ya. Kenapa kayak gitu, Cat? Karena kalau saya yang bunuh, Cat, nggak ada yang jaga kita. Tapi kalau kamu yang bunuh, bisa saya jaga kamu. Itu katanya FS ya. Jadi dia bilangnya, karena FS punya kuasa kan, dia ingin menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi kamu bunuh aja dia, Cat. Atas perintah langsung dari saya loh. Karena saya pasti bisa jagain kamu. Kalau saya yang bunuh, itu nggak ada yang bisa jagain kita, Cat. Nah, Bapak FS salah. Kalau misalnya Bapak FS yang bunuh, Cat bisa jagain dirinya sendiri dong. Kan nggak perlu ikutan. Ini karena Pak FS mengajak Cat untuk membunuh Yosua, Cat kena masalah. Kalau coba di saat itu Pak FS tidak menyuruh Cat dan membunuh Yosua dengan tangan sendiri, Pak FS doang ini yang kena masalah. Cat paling kena pelanggaran kode etik doang. Nah, dia karena nggak ikut-ikutan. Oh ya, saya nggak ikut-ikutan apa ya? Karena ini masalah pribadi Bapak. Bapak mau bunuh kayak Bapak bawa aja, terserah Bapak aja lah. Saya di belakang aja gitu. Nah, bisa jadi kan kata-kata FS menjaga Richard ini itu terkesan segitu powerfulnya FS. Nah, berarti ada orang-orang yang sangat-sangat membacking FS. Nah, cerita ini itu berkaitan dengan keterangan FS yang diganti. Tadinya kan bilangnya bahwa ada pemerkosaan di Duren 3, tapi diganti di Magelang. Nah, ternyata waktu FS ini mengganti pernyataannya, FS itu bilang, saya mengganti pernyataannya itu bukan karena Richard, tapi karena istri saya, dia bilang gitu. Nah, ada kejadian nih. Jadi tanggal 5 Agustus itu ada pemeriksaan dari petinggi Mabes Polri. Nah, FS ini ditelepon sama temennya, sama sahabatnya di kepolisian, pejabat tinggi lah. Dia bilangnya, bro! Nah, bilangnya bro lagi. Bro banget kan. Bro, Richard nih bro, dia ganti keterangannya bro. Nah, katanya gitu ke FS. FS kaget, ganti keterangan gimana gitu. Dia mengganti keterangannya bahwa ternyata yang ikut nembak kamu juga gitu. FS ini ikut yang nembak dan terus ganti semua skenario yang udah dibuat gitu. Jadi powerfulnya ya FS ya, sampai ada pejabat tinggi di Mabes Polri pun laporan tuh, bro, Richard nih mengganti. Nah, nih untung
sergap ya, sigap tuh ke polisi lain untuk mengamankan Richard. Dan juga rasa kalau pada saat tersebut ya, tanggal 5 Agustus ini kasus ini nggak viral, tiba-tiba Richard mengubah ininya, keterangannya. Nah, apalagi di backing nih FS dengan pejabat tinggi lainnya. Bro, Richard masa mengubah keterangannya? Sikat nggak nih bro? Nah, takutnya kayak gitu ya. Nah, ini takut banget nih kayak gitu. Nah, ini juga menarik karena apa? Karena ini nyambung sama omongan Rizal ini. Dimana pada saat penembakan itu kan di Duren 3. Nah, kemarin ini para hakim dan juga jaksa itu datang nih ke Duren 3 dan ke Saguling untuk melihat keadaan rumahnya. Nah, Let's Go rasa mereka ke situ hanya untuk membayangkan, menvisualisasikan apa yang keterangan dari para saksi ada gitu. Jadi kan saksi-saksi ini udah cerita ini dari segi omongan mereka, foto-fotonya juga udah ada, rekaman-rekaman juga ada. Nah, kan lebih afdol kalau enak pas kita datang ke tempat kejadian dan kita membayangkan ya, apalagi hakim dan juri-juri ini kan pasti punya rumus-rumus atau formula-formula tertentu untuk ini orang bohong, ini bayangannya seperti ini, nggak mungkin banget nih omongannya A tapi kelakuannya B, tapi lokasinya di tempat B. Itu kan menurut Let's Go itu pasti yang mulia hakim juga punya imajinasi tersendiri. Nah, datang nih ke rumah Saguling, lihat, seperti ini ternyata konstruksinya, oke? Nah, di sini pada saat penembakan, Baradae itu bilang nggak mungkin banget si Bribka RR ini dan Kuat Ma'ruf ini nggak lihat penembakannya. Kenapa? Karena pada saat ditembak, pada saat Baradae nembak Yosua, dor 3-4 kali Baradae itu kayak tutup mata gitu loh. Nah, setelah hal tersebut, Yosua tersungkur, nah baru dari belakang ini FS maju langsung menembak kayak mafia, das gitu. Nah, kurang lebih jaraknya 1-2 meter di belakang FS ada Kuat Ma'ruf dan Bribka RR. Nah, tapi mereka bilangnya saya nggak lihat Pak FS nembak. Iya. Ketua ada gitu ya? Ya tahu ya, pokoknya. Saya nggak lihat Pak FS nembak. Gitu. Kalau Bribka RR juga katanya nggak lihat gitu. Nah, ini menurut Eliezer sangat nggak mungkin banget. Masa nggak mungkin banget kamu nggak lihat orang kamu di depan matamu gitu loh. Nah, jadi kemungkinan yang terjadi bahwa Kuat Ma'ruf sih bisa nggak lihat. Kenapa? Karena ketutupan perut matanya. Lagi-lagi itu ya. Bisa jadi ya. Kalau BPR juga bisa jadi nggak lihat. Kenapa? Karena di matanya udah duit aja nih. Mata duitan kan, ngambil duit dari Brigadir Yosua. Di matanya udah 500 juta. Oh, saya nggak lihat. Saya cuma lihat ada 500 juta di depan mata saya dan juga 200 juta yang akan ditransfer untuk membeli Shopee dan men-top up rekening listrik. Jadi ya, terbutakan. Nah, uang bisa membuat apa teman-teman? Bisa membuat buta. Makanya nggak lihat ada Pak FS nembak, udah di matanya kelihatan duit. Nah, ya bercanda nih. Ya itu dah, hal nggak mungkin banget kalau si dua orang sejoli ini kayak mereka sangat sejoli banget sih, nggak lihat Pak FS nembak. Nah, atau yang terjadi bahwa pas FS nembak atau Baradae nembak, mereka tuh kayak ala gitu. kayak latah langsung balik badan gitu. Nah, bisa jadi gitu. Jadi cuman tembakan pertama yang dilihat oleh Baradae itu tembakan pertama itu aja. Jadi sisanya dia nggak lihat gitu. Kalau Let's Go membayangkan Let's Go ada di sana, tembakan terjadi. Mungkin di tembakan pertama pas Baradae menembak Yosua, Let's Go udah merem, Let's Go langsung kaget, loncat, terus kabur gitu. Atau madep belakang lah gitu. Nah, ini bisa aja sih mereka nggak lihat, itu menurut Rizko mungkin bisa aja gitu. Dan seharusnya setelah Yosua ini meninggal dunia, kan ngobrol pasti bertiga nih ya. Anggaplah Yosua sudah meninggal dunia. Langsung mereka beres, habis itu pasti ngobrol bertiga nih. Cat, tadi gimana Cat, kok bisa nembak kamu Cat? Nggak saya, Om Kuat. Saya memang nembak Yosua, tapi yang terakhir nembak itu Pak FS. Bang Riki juga diem aja sih, ngumpet di belakang kulkas ya. Ini tadi memang saya nembak yang pertama, tapi sisanya Pak FS ini yang nembak. Pak FS itu ikutan nembak dia, Bang Riki. Kan seharusnya ada cerita-cerita ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Kalau mereka udah sempat ada kejadian di mana mereka bertiga jadi saksi dan ikutan dalam kasus penembakan ini. Menurut Let's Go sih. Menurut kalian gimana sih? Kira-kira mereka selesai menghabisi Yosua itu ada ngobrol nggak sih antara mereka bertiga ini selama sebagai pelaku penembakan terhadap Yosua? Nah, itu menurut Let's Go. Menurut Let's Go sih harusnya sih ada ngobrol ya di sana. Ya biar jangan mereka bocorkan yang mulia. Konsekuensinya apa kalau bocor? Ya, apa sama dengan nasibnya Joshua atau bagaimana? Nah, selain itu, FS juga ternyata memang sudah niatan untuk membunuh Yosua. Dan
nggak cuma menganiaya, membunuh. Kan kemarin Lesko baru bahas bahwa FS ini punya niatan untuk menganiaya. Ternyata nggak menganiaya. Menurut keterangan Baradae, dia udah niatan membunuh dengan cara nyuruh Baradae, Richard, kamu yang bunuh ya. Karena kalau saya yang bunuh, saya nggak mau. Saya takut. Kamu aja yang bunuh, Kit. Anak buah FS yang diancam juga sama FS, ada 4 orang itu, untuk tidak menyebarkan cerita yang sebenarnya. Nah, bahkan FS mengatakan gini sama anak buahnya, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. Nah, ini ditanyakan ya, bertanggung jawabnya seperti apa? Kalian berempat, kalau ini sampai cerita bocor ya, kalian akan bernasib sama dengan Yosua. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Karena FS ini kalau ngancam itu membuat semua orang takut gitu. Bahkan Baradae aja yang disuruh nembak, pas ditanyakan ke hakim, kenapa kamu nggak bilang enggak Baradae gitu, Richard, saya nggak berani, saya cuma bilang siap-siap aja. Itu mungkin karena aura ketakutan dari FS ini ya. Bahkan anak-anak buah lain tuh dipaksa jangan sampai ada bocor nih. Kalau ada bocor, kalian semua yang tanggung jawab, alias kalian semua kalian akan bernasib sama dengan Brigadir J. Ini kan kemungkinan yang terjadi. Tapi FS bilang nggak sampai lah senasib seperti Brigadir J. Paling koma-koma. Jangan kayak gitu ya nih. Soalnya FS ngomong nggak sampai lah bernasib sama seperti Brigadir J. Brigadir J kan udah meninggal itu, tanda kutip ya. Tapi mungkin hukuman apa yang akan diberikan FS ini? Apakah mutasi atau dibuat cacat? Nah, bisa jadi kan Yosua aja dibunuh, apalagi untuk membuat cacat seseorang. Nih FS pasti punya caranya itu. Dia bilangnya pengancamannya gitu, jangan sampai cerita yang membunuh Yosua ini tersebar di mana-mana. Dengan omongannya FS yang ancam ini berarti sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat bisa dipercaya omongan Baradae yang bilang bahwa FS menyuruh dirinya membunuh Brigadir Yosua gitu. Karena FS pun bilang kayak gitu dengan clue ya, dengan petunjuk bahwa saya nggak bakal membuat mereka bernasib sama dengan Brigadir Yosua. Ya nggak sampai lah gitu. Tapi tersiratkan bahwa ya coba aja kalau kalian berani melapor, kita akan lihat bagaimana nasib kalian. Kayaknya sih seperti itu ya. Jadi menurut Lesko, bahkan omongan FS yang mengancam ini itu membuat kesaksian Baradae semakin benar gitu, semakin bisa dipercaya gitu. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini gitu, tentang update-nya ini? Nah, ini seru banget karena hukuman FS dan juga PC gue rasa akan segera diberikan, dan ini kemungkinan hukuman maksimal yang akan diberikan oleh Pak FS. Apakah hukuman maksimal kayak Lesko yang pernah bahas 115 tahun? Di saat umur 115 tahun Pak FS baru bisa keluar. Nah, coba komen aja di bawah menurut kalian gimana nih. Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Lesko masih update tentang kasus Brigadir J selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi, bye. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan.